Halo teman-teman, perkenalkan saya Mei. Saya akan menjelaskan apa itu perlindungan hak-hak pekerja. Apakah kalian tahu jika setiap pekerja memiliki hak-hak mereka dan hal tersebut wajib dilindungi? Kenapa begitu? Perlindungan hak-hak pekerja adalah upaya untuk memastikan bahwa para pekerja mendapatkan perlakuan yang adil, layak, dan manusiawi dalam hubungan kerja. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek, baik dari segi hukum, keselamatan kerja, kesejahteraan, hingga kebebasan berserikat. Hak-hak pekerja wajib dilindungi karena mereka adalah tulang punggung perekonomian dan berhak atas perlakuan yang adil dan manusiawi. Perlindungan ini bukan sekadar aturan hukum, tetapi cermin dari kepedulian terhadap martabat manusia. Dengan menjamin upah layak, jaminan sosial, dan lingkungan kerja yang aman, pekerja dapat bekerja dengan tenang dan produktif. Hal ini bukan hanya menguntungkan mereka, tetapi juga mendukung stabilitas perusahaan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, perlindungan ini mencegah terjadinya konflik antara pekerja dan pengusaha, serta menjadi benteng bagi kelompok rentan agar tidak menjadi korban eksploitasi. Singkatnya, perlindungan hak pekerja adalah fondasi penting bagi terciptanya keadilan sosial dan kemakmuran bersama. Perlindungan hak-hak pekerja diwujudkan dalam berbagai bentuk nyata untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan di lingkungan kerja. Salah satunya adalah penetapan upah minimum oleh pemerintah agar pekerja mendapat bayaran yang layak sesuai standar hidup di daerahnya. Selain itu, pekerja juga dilindungi melalui jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang mencakup perlindungan dari risiko kecelakaan kerja, penyakit, hingga jaminan hari tua. Waktu kerja pun diatur dengan batas maksimal 8 jam per hari dan ketentuan lembur yang harus dibayar sesuai hukum. Perusahaan juga wajib menjaga keselamatan dan kesehatan kerja dengan menyediakan alat pelindung diri serta pelatihan K3. Tidak kalah penting, pekerja memiliki hak untuk berserikat dan melakukan perundingan dengan pengusaha demi memperjuangkan hak mereka. Jika terjadi pemutusan hubungan kerja, PHK, pekerja berhak atas pesangon dan kompensasi lain sesuai masa kerja. Perlindungan khusus juga diberikan kepada pekerja perempuan, termasuk hak cuti melahirkan dan perlindungan dari pelecehan. Selain itu, ada larangan tegas terhadap mempekerjakan anak di bawah umur agar mereka tidak tereksploitasi. Semua bentuk perlindungan ini bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang adil, aman, dan manusiawi bagi setiap pekerja. Pelanggaran terhadap hak-hak pekerja dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Bagi pekerja, hal ini bisa menyebabkan ketidakadilan, stres, kelelahan, hingga risiko kecelakaan kerja akibat kondisi yang tidak aman. Mereka juga bisa kehilangan motivasi dan produktivitas jika upah tidak layak, jam kerja berlebihan, atau tidak mendapat jaminan sosial. Dalam jangka panjang, hal ini memicu ketimpangan sosial dan memperburuk kualitas hidup pekerja dan keluarganya. Sementara itu, bagi perusahaan, pelanggaran hak pekerja dapat menimbulkan konflik industrial, mogok kerja, penurunan reputasi, bahkan sanksi hukum dari pemerintah. Jika dibiarkan, hal ini juga bisa memicu keresahan sosial yang lebih luas dan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, melindungi hak pekerja bukan hanya kewajiban moral dan hukum, tapi juga investasi penting untuk stabilitas dan kemajuan bersama. Adapun contoh perlindungan hak-hak pekerja, yaitu upah minimum, UMP-UMK, BPJS, kesehatan dan ketenagakerjaan, jam kerja maksimal dan lembur, dibayar cuti, tahunan, sakit, hamil, melahirkan, keselamatan dan kesehatan kerja, K3, hak berserikat dan berunding perlindungan saat PHK. Perlindungan hak-hak pekerja diatur dalam berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum dalam hubungan kerja. Di Indonesia, aturan utamanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang kemudian diperbarui sebagian melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Omnibus Law, dan peraturan turunannya. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek penting seperti pengupahan, waktu kerja, jaminan sosial, keselamatan kerja, hak berserikat, serta prosedur pemutusan hubungan kerja. Selain itu, perlindungan pekerja juga didukung oleh peraturan pelaksana seperti peraturan pemerintah, peraturan Menteri Ketenagakerjaan, dan ketentuan dari BPJS.
Di tingkat internasional, Indonesia juga meratifikasi beberapa konvensi dari Organisasi Perburuhan Internasional, ILO, yang memperkuat hak-hak dasar pekerja, seperti hak atas kebebasan berserikat, perlindungan dari diskriminasi, dan larangan kerja paksa serta pekerja anak. Semua regulasi ini bertujuan menciptakan hubungan kerja yang adil, aman, dan manusiawi antara pekerja dan pengusaha. Perlindungan hak-hak pekerja memberikan banyak keuntungan, baik bagi pekerja, perusahaan, maupun negara. Bagi pekerja, perlindungan ini menjamin kehidupan yang lebih layak, aman, dan bermartabat karena mereka memperoleh upah yang adil, jaminan sosial, serta perlindungan terhadap diskriminasi dan pelecehan. Dari sisi perusahaan, perlindungan ini menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, meningkatkan loyalitas dan produktivitas karyawan, sekaligus mengurangi potensi konflik industrial seperti mogok kerja atau tuntutan hukum. Sementara itu, bagi negara, pekerja yang sejahtera akan meningkatkan daya beli masyarakat, menekan angka kemiskinan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Dengan kata lain, perlindungan hak pekerja bukan hanya bentuk keadilan sosial, tetapi juga fondasi penting bagi kemajuan bersama. Adam dan Ragad bekerja di sebuah perusahaan distribusi dan sering diminta lembur tanpa bayaran. Adam pernah mengalami cedera saat mengangkat barang berat tanpa alat pelindung, sementara Ragad terpaksa tetap masuk kerja meski sakit karena tidak mendapat cuti sakit. Setelah menyadari bahwa mereka tidak terdaftar di BPJS dan hak-haknya dilanggar, mereka melapor ke Dinas Ketenagakerjaan. Hasilnya, perusahaan mendapat sanksi dan diwajibkan memenuhi hak-hak para pekerja. Kasus ini menunjukkan pentingnya perlindungan hak pekerja demi keadilan dan keselamatan di tempat kerja. Kasus Adam dan Ragad mengajarkan bahwa penting bagi setiap pekerja untuk mengetahui dan memahami hak-haknya di tempat kerja. Ketidaktahuan dapat membuat pekerja rentan terhadap pelanggaran, seperti lembur tanpa bayaran, tidak adanya jaminan sosial, hingga kurangnya perlindungan keselamatan kerja. Selain itu, keberanian untuk melapor dan memperjuangkan hak bukan hanya berdampak bagi diri sendiri, tetapi juga membantu menciptakan perubahan positif bagi rekan kerja lainnya. Perusahaan pun harus menyadari bahwa perlindungan hak pekerja bukan beban, melainkan tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, aman, dan manusiawi. Adapun kasus kedua yakni Jamal, Tono, Pingce, dan Juli adalah 4 pekerja di pabrik tekstil Makmur Abadi. Mereka bekerja lebih dari 10 jam sehari tanpa upah lembur yang layak. Selain itu, mereka tidak mendapat jaminan kesehatan dan sering diancam akan dipecat jika mengeluh. Suatu hari, Jamal dan Pingce mengumpulkan keberanian untuk mengadukan kondisi ini ke Serikat Pekerja. Bersama Tono dan Juli, mereka melaporkan perusahaan ke Dinas Ketenagakerjaan. Setelah penyelidikan, pabrik tersebut diwajibkan membayar upah lembur, memberikan jaminan sosial, dan memperbaiki jam kerja sesuai undang-undang. Yang bisa dipelajari dari kasus kedua ini yaitu, pekerja berhak atas kondisi kerja yang adil dan manusiawi. Perjuangan kolektif lebih kuat daripada sendiri-sendiri. Pentingnya keberadaan serikat pekerja untuk melindungi hak buruh. Serta pemerintah punya peran besar dalam menegakkan keadilan tenaga kerja. Sekian penjelasan dariku, semoga dengan adanya video ini kalian bisa tahu apa itu perlindungan hak-hak pekerja dan belajar betapa pentingnya perlindungan terhadap para pekerja. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya bersama Mei.